Ya, pemirsa, tampaknya warga Jakarta harus bersiap-siap karena tidak bisa lagi menyebut DKI Jakarta karena dalam RUU yang baru nama DKI akan diubah menjadi Daerah Khusus Jakarta atau DKJ. Dalam RUU yang akan segera dibahas pun akan membuat warga Jakarta kehilangan haknya untuk memilih gubernur pilihannya karena gubernur Jakarta akan ditunjuk oleh Presiden. Pemirsa, inilah fact check sah jadi RUU DKJ, apakah pilkada langsung ditiadakan? Pemirsa, ini adalah poin-poin dalam RUU DKJ yang akan segera dibahas di DPR. Nah, yang pertama, dalam pasal ayat 1 menyebutkan Jakarta akan bernama Daerah Khusus Jakarta. Maka tidak ada lagi nama ibu kota di nama resmi Jakarta. Nah, Jakarta akan menjadi daerah otonomi khusus. Dan kedua, gubernur dan wakil gubernur dipilih oleh Presiden dan menjabat selama 5 tahun dan bisa diangkat lagi untuk periode selanjutnya yang juga berdurasi selama 5 tahun. Dan kemudian yang ketiga, wali kota dan bupati di DKJ akan ditunjuk oleh gubernur. Nah, apa bedanya dengan saat ini? Bedanya dalam penunjukan wali kota dan bupati di wilayah administrasi, gubernur tidak perlu meminta pertimbangan dari DPRD. Dan kemudian yang keempat, Jakarta tidak lagi gabung dengan Depok, Bekasi, dan Tangerang. Dengan kata lain, wacana penggabungan Jakarta dengan sejumlah daerah penyangga ini tidak akan terjadi. Dan kemudian yang kelima, adanya Dewan Kota dan Kabupaten. Dewan Kota dan Kabupaten akan terdiri dari 1 orang perwakilan dari setiap kecamatan dengan tugas untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada bupati ataupun wali kota. Nah, kita ke informasi berikutnya, pemirsa, masih dalam RUU DKJ. Kita akan simak salah satu pasal yang tercantum dalam rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta. Pasal inilah yang kemudian menimbulkan kontroversi, ada pro dan kontra. Dalam pasal 10 ayat 2 menyebutkan gubernur dan wakil gubernur ini ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan usulan atau pendapat dari DPRD. Nah, pemirsa, apa akibatnya apabila pasal 10 ayat 2 ini disahkan? Ada 2, kita ke informasi yang berikutnya. Nah, ini dia. Ini ada 2. Kalau misalnya disahkan, yang jelas nanti pemilihan gubernur tidak melalui pemilihan langsung. Warga Jakarta tidak lagi bisa kemudian mencoblos langsung pemimpinnya karena gubernur Jakarta akan diusulkan oleh Presiden kepada DPRD sebelum akhirnya kemudian sah menjadi gubernur Jakarta. Nah, mekanisme penunjukan dari Presiden ini sebetulnya sudah pernah kita lihat sebelumnya ya, ketika Presiden memilih Panglima TNI ataupun Kapolri yang kemudian diusulkan ke DPR. Nah, pemirsa, bagi Anda yang mungkin bertanya-tanya, kenapa perlu diubah? Nah, karena menurut DPR ada urgensi untuk mengubah undang-undang sebagai konsekuensi ibu kota pindah ke Kalimantan. Nah, karena ibu kotanya sudah pindah ke Kalimantan, maka undang-undang kekhususan Jakarta pun harus diubah. Nah, melalui rapat paripurna Undang-Undang DKJ ini sudah sah menjadi inisiatif DPR. Sebanyak 8 dari 9 fraksi di DPR ini sepakat untuk menjadikan rancangan undang-undang ini menjadi inisiatif DPR dan kemudian akan segera dibahas. Nah, karena namanya masih rancangan, maka undang-undang ini masih akan diproses di DPR. Nah, pertanyaan berikutnya, pemirsa, kenapa harus Presiden yang menunjuk langsung? Kenapa kemudian DPR merasa perlu untuk mengubah pemilihan gubernur secara langsung yang sudah selama ini kita lakukan? Siapakah yang kemudian mengusulkan pasal ini? Nah, kita akan simak pernyataan dari Ketua Panitia Kerja RUU DKJ Ahmad Baidowi yang mengatakan begini, kurang lebih norma tersebut dibuat sebagai jalan tengah karena ada aspirasi agar tidak usah ada pilkada tetapi gubernur dan wakil gubernur langsung ditunjuk Presiden. Namun tidak dijelaskan alasannya kenapa harus diubah. Lalu kemudian aspirasi dari siapa yang pertama kali mengusulkan mengenai pemilihan gubernur itu tidak lagi melalui pemilihan langsung tapi kemudian ditunjuk oleh DPR. Itulah yang kemudian banyak orang yang bertanya-tanya, apa urgensinya begitu. Nah, bagi anggota DPR yang pro dengan aturan ini mengatakan biaya pilkada DKI Jakarta itu terlalu mahal. Karena terlalu mahal, maka akan lebih baik menyalurkan dana itu ke prioritas lain seperti kesejahteraan dan kemudian pembangunan. Nah, seperti diketahui anggaran pilkada DKI Jakarta ini bisa mencapai ratusan miliar rupiah. Dan kemudian alasan yang kedua, menurut anggota DPR, meskipun tidak dipilih langsung oleh warga Jakarta, namun pemilihan melalui DPRD ini disebut tetap demokratis dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah, bagaimana kemudian dengan alasan yang menolak RUU DKJ. Nah, ini alasannya yang pertama karena dianggap sebagai kemunduran demokrasi karena warga Jakarta tidak memilih langsung pemimpinnya. Nantinya akan ada potensi bahwa Presiden memilih kandidat yang berasal dari kalangan elit namun tidak dekat dan tidak dikenal oleh warga Jakarta.
Meskipun disepakati oleh 8 fraksi di DPR, namun ternyata tidak semua anggota DPR setuju dengan ditiadakannya pilkada langsung di Jakarta. Kita simak pernyataan dari Ahmad Sahroni, anggota DPR RI dari Partai Nasdem yang mengatakan apabila tidak ada pemilihan langsung merupakan kemunduran demokrasi. Pemirsa, tentu saja proses pemilihan gubernur Jakarta yang tidak melalui pemilihan langsung ini akan menimbulkan pro dan kontra di masyarakat Jakarta. Namun dengan ditiadakannya pilkada langsung, apakah kemudian menjadi gubernur yang dipilih benar-benar mewakili warga Jakarta? Pertanyaan berikutnya, apakah kemudian pilihan presiden sudah pasti lebih baik daripada warga Jakarta yang memilih? Itulah pemirsa informasi-informasi yang kami hadirkan dalam Fact Check. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.